Assalamualaikum, ketemu lagi di Izati Andi Channel. Jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe agar kami tambah semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kita Izati Andi Channel. Oke anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jaringan. Coba kalian perhatikan ya. Di gambar ini ada satu sel epitel, kemudian ada satu sel epitel. Kedua sel epitel ini akan bergabung membentuk yang namanya jaringan epitel. Kemudian ada sel otot dengan sel otot, dia akan bergabung membentuk yang namanya jaringan otot. Nah, dari gambar tersebut maka dapat disimpulkan bahwa jaringan adalah sekumpulan dari beberapa sel yang sejenis dan memiliki fungsi yang sama. Ingat ya, yang sejenis. Jika berbeda jenis, maka sel-sel tersebut tidak dapat membentuk yang namanya jaringan. Misal, sel epitel dengan sel otot, maka keduanya ini tidak akan membentuk yang namanya jaringan. Ya, jadi syarat terbentuknya jaringan adalah gabungan sel yang sejenis dan memiliki fungsi yang sama. Itu dinamakan jaringan. Nah, penemu jaringan adalah Marie-Francois Bichat ya, berkebangsaan Prancis. Dia yang menemukan mengetahui dan menemukan bahwa organ terbuat dari sekelompok sel yang berbeda. Kemudian ia menamakannya sebagai jaringan. Nah, dari penemuannya ini maka muncullah cabang ilmu baru yang mempelajari tentang struktur jaringan dan organ yang dinamakan histologi. Pada materi kali ini, jaringan yang akan kita bahas adalah yang pertama, jaringan yang terdapat pada hewan vertebrata dan manusia, dan yang kedua adalah jaringan pada tumbuhan. Kenapa hewan vertebrata disamakan dengan jaringan yang ada pada manusia? Karena keduanya ini memiliki jaringan yang hampir sama, berbeda dengan hewan yang avertebrata atau tak bertulang belakang. Baiklah, langsung saja kita langsung ke jaringan pada hewan vertebrata dan manusia. Jaringan pada hewan vertebrata dan manusia terdapat 4 macam jaringan, yaitu yang pertama jaringan epitel, yang kedua jaringan penyokong atau penunjang, yang ketiga jaringan otot, yang keempat jaringan saraf. Jaringan epitel dia terletak di bagian yang paling luar. Karena letaknya paling luar, maka dia berfungsi sebagai pelindung jaringan di bawahnya. Selain itu, jaringan epitel juga berfungsi sebagai penyerap pada lapisan dinding usus halus pada kelenjar kulit. Yang kedua, jaringan penyokong atau penunjang. Ada 5 macam. Yang pertama, jaringan tulang keras atau osteon. Namanya saja tulang keras, berarti dia sifatnya keras. Kenapa keras? Karena banyak mengandung zat kapur ya, berupa kalsium fosfat dan kalsium karbonat, dan sedikit zat perekat. Jaringan tulang keras berfungsi untuk membentuk rangka tubuh yang menyokong dan melindungi bagian yang lunak. Yang kedua, jaringan tulang rawan atau kartilago. Namanya saja tulang rawan, berarti sifatnya lentur. Kenapa lentur? Karena banyak mengandung zat perekat atau kolagen dan sedikit zat kapur. Ya, kalau tadi tulang keras itu banyak zat kapurnya, sedikit zat perekat. Kalau tulang rawan banyak mengandung zat perekat, sedikit zat kapur. Yang ketiga, jaringan ikat berfungsi untuk menghubungkan bagian tubuh dengan bagian tubuh yang lain. Yang keempat, jaringan darah berfungsi untuk mengedarkan zat-zat makanan dan oksigen ke seluruh tubuh. Yang kelima, jaringan lemak berfungsi sebagai bantalan lemak yang terdapat di antara alat-alat tubuh. Nah, ini ada macam-macam jaringan pada manusia. Ada jaringan pengikat longgar di bawah kulit, jaringan adiposa, jaringan darah, jaringan tulang, dan lain sebagainya.
Yang ketiga ada jaringan otot, tersusun oleh serabut halus yang disebut miofibril. Fungsi jaringan otot sebagai penggerak tubuh. Jaringan otot sendiri dibedakan menjadi 3 macam. Ada otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Apa beda ketiganya? Beda dari ketiganya adalah bisa kalian amati ya dari gambarnya, ya. Nah, otot lurik atau otot rangka, ya. Ciri-cirinya dia melekat pada rangka, jelas, ya, karena namanya saja otot rangka, dia melekatnya pada rangka. Bersifat sadar, artinya diperintah oleh otak. Jadi ketika tangan kita bergerak, kaki kita melangkah, itu sifat gerakannya sadar, diperintah oleh otak. Berbentuk silindris, inti selnya banyak, letaknya di pinggir. Lihat ini inti selnya 1, 2, 3 letaknya di pinggir, 1, 2, 3 di pinggir. Kemudian ada satu ciri lagi, yaitu ada kontur gelap terang, ya. Ada ini gelap terang seperti garis-garis, ya. Ada garis yang gelap, ada yang garis yang terang, gelap terang, gelap terang. Itu merupakan ciri otot lurik atau otot rangka. Yang kedua, otot polos atau otot halus. Dia terletak pada bagian dalam tubuh, misalnya pada saluran pencernaan. Sifat gerakannya tak sadar, artinya dia tidak diperintah oleh otak. Mempunyai satu inti sel yang letaknya di tengah. Lihat, ya. Satu inti sel letaknya di tengah. Inti sel di tengah. Bentuknya gelendong. Yang ketiga, otot jantung. Dia melekat pada jantung. Sifat gerakannya tak sadar, artinya tidak diperintah oleh otak. Mempunyai banyak inti sel yang letaknya di tengah. Ya, ini 1, 2, 1, ya. Intinya inti selnya ada di tengah dan lebih dari 1, ya. Hati-hati membedakan otot jantung dan otot lurik. Otot jantung juga mempunyai garis gelap terang. Ini bisa anak-anak amati, ya. Gelap terang. Yang lebih anak-anak cermati adalah inti selnya. Jika inti selnya di tengah, dia adalah otot jantung. Jika inti selnya berada di tepi atau di pinggir, maka dia adalah otot lurik. Yang keempat, jaringan saraf. Jaringan ini tersusun oleh sel-sel saraf yang disebut neuron. Fungsi jaringan saraf adalah untuk menerima dan menghantarkan rangsangan. Untuk lebih detailnya lagi, nanti untuk jaringan saraf atau sel saraf akan kalian pelajari di kelas 9. Yang kedua, jaringan pada tumbuhan meliputi 5 macam. Ada jaringan meristem, jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Jaringan meristem berfungsi untuk melakukan pembelahan sel tubuh. Jadi jaringan ini selalu aktif membelah, ya. Letaknya pada ujung-ujung tanaman, ujung batang, ujung akar, ujung daun, dan pada kambium. Yang kedua, jaringan epidermis atau pelindung. Dia letaknya yang paling luar, ya. Karena letaknya paling luar, dia fungsinya untuk melindungi jaringan yang ada di dalamnya. Kalau pada jaringan pada manusia sama fungsinya dengan tadi jaringan epitel, ya. Jaringan dasar atau jaringan parenkim, ya. Ada 2 jenis jaringan parenkim, ya, yang terdapat pada daun, yaitu jaringan tiang atau parenkim palisade dan jaringan bunga karang atau parenkim spons. Yang keempat, jaringan penyokong berfungsi sebagai penunjang berdirinya tumbuhan. Ada 2 macam, kolenkim dan sklerenkim. Kolenkim itu terdapat pada tangkai daun, sedangkan sklerenkim terdapat pada batang dan tulang daun. Jaringan yang kelima adalah jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut sendiri dibedakan menjadi 2. Yang pertama, jaringan pembuluh kayu atau xilem. Fungsinya mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun. Yang kedua, jaringan pembuluh tapis atau floem. Berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh
tubuh tumbuhan. Materi jaringan sampai di sini ya. Apabila ada pertanyaan silahkan japri pada grup kelas dan pelajari untuk pertemuan selanjutnya mengenai organ dan sistem organ. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.